barangkali Kejaksaan Agung merasa tidak nyaman sehingga minta bantuan ke TNI. Nggak mungkin dong TNI menugaskan personilnya resmi loh itu ya. Resmi apalagi terakhir itu ditandatangani asisten operasi Kasat. Karena asisten operasi, maka pengamanannya terbuka. Beda dengan kalau yang tanda tangan asisten intelijen, maka pengamanannya tertutup. Ini berarti pengamanannya terbuka. Artinya potensi ancamannya juga terbuka. Ya artinya mereka berseragam. Iya, betul. Bersenjata, kan gitu ya. Kalau tertutup mungkin pakai pakaian kaos atau tidak berseragam. Artinya memang ini serius. Kalaupun serius, ada apa? Barangkali ini juga perintah dari presiden kepada kejaksaan untuk kemudian pengamanannya oleh militer. Kan sebenarnya ada juga MOU kejaksaan dengan kepolisian. Mengapa tidak menggunakan kepolisian? Kan begitu ya? Ya karena itu tadi ada trauma penguntitan dan diikuti, diawasi segala macam. Ini sama-sama institusi negara. Dan berada di bawah, langsung di bawah presiden. Nah, kemudian waktu itu Jampitmilnya kebetulan dari Angkatan Laut, maka diamankan oleh personil Angkatan Laut. Nah, sekarang Jaksa Agung Muda Pidana Militernya dari Angkatan Darat. Ya, mungkin Satuan Angkatan Darat. Nah, menurut saya begini. Ini asumsi ya. Bisa benar, bisa salah. Tinggal orang melihat perspektifnya seperti apa. Saya kira Presiden Prabowo seperti asas-citanya yang ketujuh itu rencananya adalah memberantas korupsi. Nah, dia mengandalkan Kejaksaan Agung, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hampir di seluruh dunia penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan. Kecuali ada situasi abnormal, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, apakah ada rencana Presiden membubarkan KPK dan kemudian memfungsikan kejaksaan untuk pemberantasan korupsi? Kenapa? Bisa jadi Presiden tidak nyaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini karena seleksinya dilakukan di masa ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Kan nggak boleh nih harusnya. Harusnya diserahkan kepada presiden yang baru. Sehingga presiden kemungkinan merasa bahwa tidak nyaman dengan KPK, dia serahkan kepada Kejaksaan Agung. Tidak nyaman juga dengan kepolisian karena Kapolrinya 4,5 tahun menjadi Kapolri sejak eranya Presiden Jokowi. Ketidaknyamanan dengan Polri, institusi Polri ini, Bang, itu bisa menyebabkan pengambilan keputusan seperti ini. Artinya untuk pengamanan kejaksaan langsung ada militer. Artinya keterlibatan Polri di dalam masalah korupsi ini dianggap besar. Ya, dalam beberapa kasus merasa Kejaksaan Agung tidak nyaman dan segala macam, itu tentu dihitung juga. Tidak mungkin tidak ada permintaan, dugaan saya tidak mungkin tidak ada permintaan dari Jaksa Agung kepada Panglima TNI. Dan itu pasti sudah melaporkan kepada Presiden. Berarti Pak Prabowo sama sekali nggak percaya kepada institusi kepolisian? Ya, ini sebuah proses gitu ya. Makanya banyak juga purnawirawan Polri juga merasa bahwa ini karena polisi sekarang di titik nadir, tingkat kepercayaan orang terhadap polisi rendah. Ini kan resmi laporan Komnas HAM. Lembaga mana yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat? Antara lain apa? Antara lain kepolisian. Nomor 3 tertinggi. Dalam masalah apa saja? HAM. Bukan masalah korupsi? Iya, masalah apa saja yang dilaporkan. Nah, ketidaknyamanan. Karena itu banyak juga purnawirawan itu. Langkah tegas Presiden Prabowo dalam memberantas mafia hukum patut diapresiasi. Komitmen beliau untuk tidak mentolerir praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan penegakan hukum yang adil. Semoga upaya ini dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
Apa pendapat Anda tentang langkah tegas Presiden Prabowo ini? Tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru.